Perkenalkan, saya Dina Puspita Priyadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Hotua Samosir, MSI. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang, dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar. Dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama, fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang, dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga, fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok, guna untuk menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan uang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat uang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar, yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian.
Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Yang kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat. Kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Bagian keempat yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi, pembelian manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang perlu oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah jasa persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali, agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Kemudian order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok, untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Kemudian order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Lanjut, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Lanjut, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah 1. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan. 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian.
Yang kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu kendala dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian ke-6, yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok dalam prosedur ini. Fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang dikehendaki. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahu kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. Misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatat uang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan berbagai jenis, kuantitas, mutu yang diterima dari pemasok dan kemudian melakukan atau membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Yang kelima, prosedur pencatatan utang yang dalam prosedur ini berfungsi sebagai penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sebagai catatan utang. Dari prosedur yang telah kita uraikan di atas, dapat diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data transaksi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan materi tadi ialah dalam sistem akuntansi pembelian terdapat 5 fungsi yang saling terkait, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi, di mana masing-masing fungsi tersebut sudah memiliki tanggung jawab serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data transaksi, sehingga membuat perusahaan dapat berjalan dengan baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya dengan judul Penggajian dan Pengupahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.